Pakai mic Puji. Dah kakak, udah bisa dimulai? Dah Kak. Sudah Kak. Dah kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kakak, ini adalah tatapannya kita tentang persiapan aksi nyata. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum melaksanakan tetapnya kita pada malam hari ini. Silakan Kak Asrul, boleh dipimpin doanya. Baiklah, terima kasih Kak Anto. Baiklah kawan-kawan semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Asrul. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkati dari awal nanti sampai kita selesai melakukan tatapnya kita pada malam ini. Sebelumnya saya minta maaf kepada kakak-kakak karena diundur satu hari tatapnya kita karena ada kegiatan yang tak bisa pula ditinggalkan. Maaf juga telah mengganggu malam minggu Kak Asrul nampak ini. Kak Anda juga. Oke, baiklah kakak, pada malam hari ini kita materinya tentang persiapan aksi nyata. Kita akan melakukan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Salam bahagia diucapkan kepada kakak-kakak. Mudah-mudahan sehat selalu. Sebelumnya kita tenangkan hati dan pikiran. Kita arahkan semua fokus perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu dan kebajikan. Silakan kakak-kakak kita bersemedi sejenak. Kita tenangkan hati dan pikiran. Kita arahkan semua fokus dan perhatian fokus belajar pada malam hari ini. Munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu kita dan kebajikan. Nah, selesai. Kita telah berdoa tadi, sudah dibuka oleh Kak Asrul. Kemudian seperti biasa kesepakatan kelas kita, yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Kita klik raise hand dulu sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis, gangguan sinyal, itu adalah merupakan sesuatu hal yang wajar. Tujuan dari sesi kita kali ini yang pertama merefleksikan koneksi antar materi, yang kedua memahami penugasan aksi nyata kakak-kakak nantinya. Agenda kita pada sesi ini refleksi koneksi antar materi selama 30 menit. Yang kedua penjelasan tugas aksi nyata, ada pengantar tugasnya, penjelasan teknisnya, kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, dan lini masa. Kemudian kita berdialog nanti, berdiskusi dan tanya jawab seputar aksi nyata yang akan kita lakukan. Dan yang penutup yang terakhir. Kita masuk kepada sesi kita yang pertama, refleksi koneksi antar materi pada paket modul 1 dan modul 2. Yang pertama, pertanyaan pematinya, sejauh apa pemahaman
kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap efektif sudah mendukung? Kemudian paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang bersifat pada peserta didik. Silakan kakak-kakak boleh resen 1 atau 2 orang atau kakak tulis di kolom chat juga boleh. Sejauh mana pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK? Keterampilan mengajar PJOK yang telah kita pelajari itu ada 9 keterampilan mengajar PJOK itu. Ada gerakan kita yang buat gerakan itu. Yang pertama, yang ini tangan kita lurus itu. Ada kakak yang mesti ingat keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Yang pertama, tangan kita lurus. Berarti yang pertama apa nih kakak-kakak? Tangan lurus. Pembelajaran. Ada yang apa? Tujuan pembelajaran. Ah ya, ada tujuan pembelajaran. Kemudian ada kita merangkul. Ayo kakak-kakak, siapa yang masih ingat? Sejauh mana pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu? Ada 9 itu keterampilan mengajar efektif. Ada kakak yang masih ingat? Ada 4 pengalaman belajar juga. Berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Ada 4 itu. Silakan Kaya. Tidak seluruhnya ingat. Ya, yang kakak ingat saja. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu. Ada 9 itu. Ada tujuan pembelajaran. Ada ini apa ini? Apa ya? Pak. Ya. Ya Kak Sofida. Ini Diferensi. ya. Diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Penggoresan. Ya, pemprogesan dan Umpan balik. Bertahap. Umpan balik. Umpan balik. Ya Kak Sofida. Keterlibatan siswa. Keterlibatan aktif siswa. Ada lagi yang diingat Kak Sofida? Ya itu komunikasi ini. Komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif ya. Ya. Ini kalian. Evaluasi atau penilaian rasanya. Ya, penilaian dan evaluasi. Kan masih ingat dong. Yang ini, yang terakhir. Apa Kak Sofida? Keselamatan. Ya, itu dia. Selamat. Jadi keterampilan mengajar yang efektif itu ada 9. Yang pertama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Yang kemudian keterampilan Berkomunikasi efektif. siswa. Pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Pemprogesan atau pentahapan. Secara Penjelasan dan demonstrasi. Umpan balik. Komunikasi yang efektif. Kemudian penilaian dan evaluasi. Dan 9 keselamatan. Kemudian ada juga pengalaman belajar yang efektif itu. Pengalaman belajar berpotensi meningkatkan keterampilan motorik. Memaksimalkan. Memaksimalkan. Ya, aktivitas. Berbentuk kognitif, objektif, psikomotor. Ya, berpotensi meningkatkan tujuan pembelajaran dari ranah kognitif, ranah afektif, Psikomotor. motor. Ya, itu yang keempat. Sesuai dengan kemampuan siswa
masuk juga. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, yang kedua, sejauh apa pengalaman saya terkait strategi mengajar. Ini ada strategi mengajar lagi. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan. Ini strategi mengajar ini. Kita pelajari waktu kita tatap muka. Ada metode. Ada 4 kalau tidak salah itu. Ada metode. Ada model. Ada pendekatan. Silakan kakak, ada yang masih ingat, boleh resen atau tulis di kolom chat. Bagaimana menurut kakak, sejauh apa pengalaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pengalaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma PJOK saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak tulis di ini. Kita mereview kembali sejauh mana yang telah kakak-kakak pelajari, yang telah kakak-kakak ingat materi kita sebelumnya. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada didik? Silakan Kak Sopidal, boleh memberi tanggapan sedikit. Apakah pemahaman Kak Sopidal terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah, tapi masih kurang nggak? Sudah, tapi masih kurang. Kakak yang lain boleh menambahkan di kolom chat. Kemudian selanjutnya, sejauh apa pemahaman terkait model pendidikan gerak? Ini juga kita pelajari sewaktu kita tatap muka. Model pendidikan gerak ada 4 itu. Ada konsep tubuh, ada konsep ruang, ada konsep waktu, dan keterhubungan. Kita waktu itu meneliti gambar atlet lari satu, kemudian gambar apa lagi kemarin tuh, gambar penari. Nah, gambar penari itu Dari tambang. tari tambang satu. Ya. Sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan gerak? Assalamualaikum Tante. Sampai Tante. Oke, siap Uji. Apa pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Model pendidikan gerak itu ada 4 yang saya sebutkan. Yang pertama, konsep tubuh, ada konsep ruang, ada konsep waktu, ada konsep keterhubungan.
Silakan kakak-kakak boleh resen atau boleh ditulis juga di kolom chat. Masih belum semangat nih kakak-kakak nampak ini. Kapin ada di sini, Kapin. Ada kak, Ada Kapin? baru hadir kak. Baru hadir. Silakan kasih speaking Kak Kapin. Belum semangat nampak ini. Ah, ah, Silakan Kapin, kasih speaking dulu. Biar ingat kakak-kakak nih pelajaran kita yang telah berlalu itu. Menyala Celanda. kanda lah sekali-sekali kanda kayak bagi speaking. Kanda lah menyala ya. Ya. Kanda, ada speakingnya Kanda? Ya pandai. Pandai do. Maafin salah. Nah, nanti tetapnya selanjutnya Kanda speaking lagi nanti. Siapkan speakingnya Kanda. Siap. Dedi itu Kak Dedi. Kari. Bu Teti lah. Durhaku kayak Senior ilmu banyak tuh masih. Oke, yang selanjutnya kakak, sejauh apa pemahaman terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang besar peserta didik? Pendidikan kebugaran itu kemarin ada waktu kita tatap muka, ada kelenturan, ada daya tahan, apa lagi? Ini kita mereview pembelajaran kita yang berlalu sebelum kita melakukan membuat RPP nantinya. Kemudian mempraktekkan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik itu di tempat tugas kita masing-masing. Nanti kakak ulang-ulang lagi membaca modulnya. Nah, ini aksi nyata kita ini. Sejauh apa pemahaman terkait Sport Education Model? Nah, ini pasti sudah tahu kita mempraktekkan kegiatan ini di akhir kita tatap muka kemarin. Silakan Kak Anda, apa yang Kak Anda ketahui tentang Sport Education Model? Ini sudah kita praktekkan ini. Silakan. Apa itu Sport Education Model itu? Seluruhnya kita terlibat itu, kita ibaratkan itu anak itu. Boleh resen kakak-kakak, boleh juga kakak-kakak sematkan komentar di obrolan. Hilang nampaknya kakak setelah beberapa hari kita melakukan tatap muka, capeknya masih ada, materinya hilang-hilang timbul. Ya Kak Fauzia? Ya, Kanda. Silakan Kak Fauzia, apa yang Kak Fauzia ketahui tentang Sport Education Model yang kita pelajari itu? Apa kira-kira? Kanda. Silakan Kak Fauzia. Bentar Kanda.
Ada ketemu Kak Fauzia? Ada. Dah, silakan. Membacanya tahu dari mana ini. For Education Model menjelaskan bahwa suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Itu Saja ya, Kak Fauzia. Hah? Itu aja. Menunjukkan akan berikan makna lebih lengkap dalam pembelajaran PJOK karena olahraga merupakan bagian tak terpisahkan dari berbagai sendi kehidupan, bahkan dapat menjadi industri merupakan pelajaran dengan memperhatikan yaitu pengelolaan hilang ya Banto. Bilang Kak Fauzia. Jadi intinya sport education itu kita berbagi peran. Jadi peserta didik kita bukan hanya merasakan sebagai siswa, bukan hanya merasakan sebagai atlet saja, tapi juga berperan ganda di dalam kegiatan. Bisa dia menjadi wasit, bisa dia menjadi pelaksana, panitia. Jadi dia merasakan seluruhnya peran dalam sebuah pembelajaran itu. Ada dia sebagai murid nantinya kalau dalam pembelajaran, bisa dia sebagai guru. Kapan sebagai guru? Sewaktu dia asesmen, penilaian antar teman. Oke, kakak-kakak. Ya, pelaku olahraga. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman terkait asesmen otentik? Apakah ini asesmen otentik ini? Apakah pemahaman terhadap asesmen otentik itu sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini yang kemarin ini. Kita yang setelah kita tatap muka, kita melakukan asesmen otentik itu ada 3. Ada yang masih ingat? Lupa juga kakak? Asesmen otentik. Penilaian diri, ada 3 kelompok kemarin. Penilaian diri sendiri dan siswa. Ya, penilaian diri. Kemudian penilaian guru antar teman. Penilaian teman sejawat. penilaian Ya. guru. Dan ya penilaian guru. Ada 3 penilaian itu. Jadi keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu mengacunya pada paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Penjelasan tugas aksi nyata. Jadi kakak-kakak setelah ini 8 hari ke depan kakak-kakak menyiapkan sebuah RPP atau modul ajar. Sebelumnya saya tanya di sini, apakah kakak sudah kurikulum Merdeka seluruhnya? Nah, Sudah, Kak. Berarti tidak ada lagi yang RPP ya, sudah seluruhnya sudah modul ajar. Jadi kakak-kakak diwajibkan merancang pembelajaran, membuat sebuah modul ajar yang nantinya kakak-kakak akan membuat sebuah video. lagi Zoom. Awas lah kakak, kakak. Awas nanti marah orang tua. Ya. Marah nanti orang Pengantar tugas kakak-kakak setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik di kelas yang diampu.
yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. KKK dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, KKK diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Untuk pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan modul ajar yang sudah dibuat. Membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi yang pertama kegiatan pembelajaran awal, yang kedua kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit tanpa diedit. Yang ketiga kegiatan pembelajaran akhir, yang refleksi pasca pembelajaran. Yang kelima ada testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, peserta perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video yang juga. Jadi kakak-kakak 8 hari ke depan ini membuat sebuah rancangan modul ajar yang di dalamnya ada poin yang 5 ini. Kemudian nanti saya akan periksa kesesuaian modul ajar dengan video yang telah kakak-kakak unggah. Sejauh ini ada pertanyaan kakak-kakak mengenai tugas kakak selanjutnya ini nantinya? Silakan. Atau kakak-kakak sudah paham dengan tugas yang akan kakak-kakak buat ini? Kak, izin tanya Kak. Oke, Kak Riko, silakan. Modul ajar ini dibuat sekalian dengan video beberapa menit, Kak? Ya, kakak-kakak rancang dulu modul ajarnya, kemudian videonya kegiatan pembelajaran intinya maksimalnya 30 menit. Jadi video kakak-kakak itu bisa lebih dari 45 menit itu. Masalahnya ada kegiatan awal, ada kegiatan akhir, ada kegiatan penutup pasca pembelajaran, kemudian ada testimoni peserta didik. Jadi video kakak-kakak itu kegiatan intinya tidak boleh diedit. Oke, kakak-kakak, ada lagi pertanyaan? Bagaimana Kak Riko? Satu lagi Kak. Ya. Sekarang kan rencana akan membuat video UKIN Kak. Boleh video itu ya diambil Kak? Boleh. Kalau itu ada di dalamnya ada pengembangan lingkungan belajar yang kondusif, ada menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. RPP yang Kak Riko buat, RPP yang berdiferensiasi. Ada RPP-nya di dalam berdiferensiasi. Ada, kemudian ada asesmennya, Kak Riko? Iya, direncanakan iya Kak. Ya. Silakan boleh. Itu di video kakak UKIN kakak itu kan ada kegiatan awalnya itu. Ada kegiatan intinya, kemudian ada kegiatan. Kalau kakak dalam kegiatan UKIN, membuat UKIN, ini cocok sekali RPP-nya ini.
PP-nya Ini 70 menit. ya Kak Fazia? RPP-nya 70 menit. Ya, 2 jam pembelajaran itu. Ya. 2 jam belajar ya. Ya. Boleh? Itu Kak Puji sudah mengupload nampaknya RPP-nya. Sudah di-upload Kak Puji. Ada Kak Puji? Masih ada Kak Puji ini? Tugas Kak Puji udah ada RPP-nya, di-upload-nya, cuman videonya belum. Kak, RPP-nya dibuat ulang atau yang lama? Boleh yang lama, tentu ada sedikit kakak memasukkan asesmen otentiknya. Kalau ada yang kakak robah, silakan. Tentu kita Asesmen itu diisi. ya, Asesmen itu diisi, Kak. asesmen itu boleh berupa blanko aja, boleh berupa isi. Di video itu kan nampak itu kakak melakukan asesmen nanti. Ya, ada lagi pertanyaannya? Kita lanjutkan slide kita dulu, nanti kalau ada keraguan kakak boleh tanyakan lagi. Yang B-nya penjelasan teknis aksi nyata. Ini moto Merlin Ebner ini, hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan. Moda kegiatan kita, penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada sistem pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Yang pertama, kembangkan modul ajar pembelajaran PJOK itu untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rencana desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar, dapat melihat kembali yang pertama, dapat memulai modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Di modul 1.6 kakak-kakak telah membuat modul ajar, itu boleh kakak kembangkan untuk menyesuaikan dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design. Pengetahuan, keterampilan, sikap, kemudian apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. D. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu ada 3 itu. Proses, diferensiasi produk, kemudian diferensiasi proyek. Dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, assess based thinking, dalam merencanakan strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. D. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak kah, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education model. Jadi boleh kakak-kakak memilih salah satu. Boleh model pendidikan gerak, boleh model pendidikan kebugaran, push up, segala macam, pokoknya kebugaran. Model pembelajaran sport education model boleh juga dengan kebutuhan belajar dan kondisi sekolah kakak-kakak. E. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan dari pilihan dilampirkan dalam modul.
Kemudian implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Yang ketiga, kemudian unggah modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik, dan rekam video pada saat melaksanakan pembelajaran PJOK. Kakak melakukan praktek mengajar ke dalam LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi kakak-kakak jangan sampai terlewat. Due date-nya nanti itu di tanggal 4 November. Yang C, aspek yang akan dinilai. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif dan tidak terlihat di dalam video itu. Kakak-kakak mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Dalam mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif itu, yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. A, interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Ada timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Artinya ada bertanya, ada yang menjawab. Baik itu dengan guru maupun sesama peserta didik. Kemudian memberikan motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Jadi kita selalu memberikan dukungan, selalu memberikan motivasi nanti dalam pembelajaran. Itu akan terlihat di dalam video kakak-kakak itu. Berapa kali kakak mengucapkan bagus atau kata-kata perbaikan nanti seperti yang kita pelajari. Kemudian penerapan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, yang pertama ada kakak-kakak melakukan pembukaan seperti menyiapkan berdoa, absen, ice breaking. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata peserta didik sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang efektif, ada penilaian dan umpan balik. Kemudian waktu belajar akademis tersusun tertata waktu belajar itu. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh, penutup atau proses belajar. Kemudian merancang menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, merancang asesmen otentik. Kemudian setelah kita rancang, kita terapkan asesmen tersebut. Yang D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, pada satu kelas yang kakak-kakak ampuh melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk di bawah ini. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, apa, so what, dan no what. Yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Yang pertama, tahap pertama tentang what, yaitu untuk menggali apa yang menggambarkan tindakan pembelajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata yang dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Tahap kedua adalah so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pembelajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Kemudian tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan what, lalu apa? Sekarang apa ini?
yang terkait dengan proses evaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pembelajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional dan manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa penting atau ide penting. Yang keempat, lihat ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini nantinya. Ini adalah rubrik refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tahapan refleksi, what di sini, apa kriterianya? Yang pertama, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Bila kapan dinilai itu sangat baik? Ketika peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Kemudian, baik, kakak-kakak mampu mendeskripsikan kriteria dalam refleksinya. Cukup ketika peserta mampu mendeskripsikan 1 kriteria dalam refleksinya. Kemudian ketika kurang, peserta belum mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya. Nah, ini ada SOWAT dan juga NOWAT. Ini nanti bisa kakak-kakak pahami ini. Kemudian lini masa yang pertama, langkah pertama yang akan kakak lakukan, penyusunan aksi nyata, membuat RPP atau modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata. Jadi setelah ini kakak-kakak membuat RPP atau modul ajar lagi. Yang kedua, menyusun aksi nyata, membuat video pembelajaran. Setelah ada modul ajar, kakak-kakak membuat video pembelajaran. Kemudian upload modul ajar dan video tentang 8 hari setelah sesi persiapan. Nah, jadi sekarang tanggal 26. Berarti batas akhir upload video dan RPP-nya itu tanggal 4 November kalau saya lihat di LMS. Yang keempat, penilaian karya aksi nyata dan refleksi. Setelah upload video, kakak-kakak akan dinilai nanti aksi nyatanya dan refleksi. Setelah aksi nyata atau tatap maya, setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Jadi setelah ini, setelah kakak me-upload video, unggah RPP atau modul ajar, baru kita melakukan tatap maya kembali. Ada sejauh ini kakak-kakak yang ingin ditanyakan? Silakan. Masalah membuat modul ajar, bagaimana caranya, mengupload video. Kemudian kakak-kakak perlu juga meminta izin sebelum melakukan aksi nyata itu. Perlu juga kakak-kakak minta izin kepada kepala sekolah akan melakukan aksi nyata dalam PKG PJOK.
Silakan kakak, ada yang ragu tentang pembuatan aksi nyata ini? Boleh ditanyakan. Ada yang ragu? Ini Kak, Ya, tentang silakan. Saya. tentang refleksi pasca pembelajaran itu Kak, apakah harus ada juga videonya kita refleksi? Lakukan refleksi itu Kak. Ya, refleksi pembelajaran itu bisa berupa kakak sematkan saja di misalnya kakak melakukan pembelajaran materi dulu di kelas misalnya. Di PPT itu bisa kakak sematkan refleksinya. Atau boleh juga secara langsung di video itu kakak melakukan refleksi kepada siswa, boleh juga. Itu tergantung dari kakak dalam membuat video nanti. Ya, makasih Kak. Oke, Kak Yel. Ada lagi? Anda udah paham? Kakak-kakak yang melakukan video game itu bisa juga alternatif kakak-kakak. Saya sudah membuat RPP Kak. Nah, silakan kakak-kakak upload dulu RPP-nya, modul ajarnya. Nanti dilihat nanti bagaimana video kakak-kakak selanjutnya. Pokoknya nanti akan dicocokkan misalnya nanti RPP kakak-kakak tentang kebugaran. Tahu-tahu videonya tentang sepak bola itu kan tidak sinkron kakak. Jadi kakak-kakak harus hati-hati dalam mengupload RPP atau modul ajar dengan link videonya. Ada lagi keraguan kakak-kakak? Kapan unggahnya? Kapan persiapannya? Ini, silakan kakak-kakak foto yang bagian ini. Atau ada yang kakak tanyakan seputar ini? Saya ingin nanti ada video kakak-kakak yang memuat SEM. Ada nanti hendaknya. Misalnya kebugaran. Kakak ada membuat modul ajar kebugaran. Pembelajarannya dalam bentuk SEM nanti prakteknya. SEM kan sudah kita simulasikan kemarin itu. Pasti ingat di pikiran, misalnya kita melakukan kebugaran, boleh seperti membuat kakak-kakak membuat pertandingan atau perlombaan lari misalnya, anak-anak terlibat seluruhnya di dalam kegiatan. Ada kakak yang mau tanyakan? Kalau ada masalah tugasnya ragu, kami sudah mengambil video yang kemarin itu, kami masukkan kembali gimana Kak? Ada Fauzia yang mau tanyakan? Silakan. Udah paham, udah betul-betul paham dengan pembuatan videonya nanti? Kak, tanya Kak. Ya, Kak Riko. Pengambilan video itu di satu sisi apa boleh berjalan-jalan, Kak? Pengambilan video boleh kita lakukan kalau kita di kelas.
boleh di satu titik saja, atau ketika poin-poin tertentu, misalnya anak berdiskusi ada mungkin, boleh berjalan. Itu trik kakak-kakak aja. Pokoknya video itu yang kemarin itu ada video kakak-kakak yang kurang suaranya. Iya, Jadi untuk. ya, Kalau untuk Ukin, lah boleh jalan-jalan lah. boleh kalau untuk Ukin tuh boleh jalan-jalan sebenarnya, cuman enggak goyang dia. Boleh berjalan, cuman video kita itu kalau berjalan kan rentan dengan goyang. Nah, jadi kurang bagus pemandangannya jadinya. Tapi kalau kita memakai kameranya yang lebih bagus, bisa zoom, bisa diperkecil, bisa diperbesar, itu bisa sebenarnya seperti itu, boleh. Di Ukin itu yang tidak bisa kan, kalau kita berjalan itu video kita tidak tambah rancak jadinya, tambah jelek, goyang jadinya. Itu makanya disuruhnya satu titik. Pokoknya kamera itu suara kakak jelas, gambarnya jelas, itu udah anak-anak terlihat seluruhnya. Oke, Kak Riko. Ada lagi, Kak Riko? Pas, Kak. Ya, silakan Kak Ari. Kalau video yang kemarin diupload nggak boleh ya Kak Fasil? Harus video yang baru. Harus video yang baru. Karena sudah banyak pula tambahan-tambahan kita setelah video yang kemarin itu. Ada asesmen autentiknya, ada model pendidikan gerak kita pelajari, ada model pendidikan kebenarannya, ya ada SEM-nya. Ini Kak Fasil, ini kan maksimal cuma 30 menit. Ya. Kita kan mau persiapan pengambil Ukin tanpa edit kan 80 menit kalau SMP. Sedangkan Ya. yang diedit cuma yang diedit itu baru 30 menit. Apa boleh itu dimasukkan atau yang 80 itulah solusi Kak Fasil. Pada dua kali ini ambil video. Oke. Jadi yang 30 menit ini maksimalnya itu hanya kegiatan inti. Kegiatan intinya 30 menit. Iya. Di Ukin tuh mungkin kegiatan intinya bisa jadi 35 menit. Bisa jadi 45 menit kegiatan intinya. Nah, jadi ini kegiatan inti ini boleh bisa tugas kakak-kakak itu bisa lebih dari 30 menit ini. Misalnya ada kegiatan pembelajaran awal yang tidak boleh lebih itu kegiatan intinya. Nanti kakak-kakak ini ada berdurasinya nanti jadinya menjadi 50 atau menjadi 60 atau menjadi 45. Kalau video Ukin itu kan kata Kak Ari tadi 80 menit. Iya. Nah, video Kak Ari itu ada, kalau sudah ada dalam video Kak Ari itu tercakup yang poin yang 3 ini atau yang 5 yang di bawah. Silakan Kak Ari upload. Belum nih Kak. Kak Ari? Belum nih Kak. Belum Kak Ari buat lagi. Belum, tapi minta tolong Kak Fasil. Oh, oke. Oh, belum lagi ya. Belum. Nah, ya. Udah, kalau sudah Merdeka Erni, Merdeka Fauzia, boleh di-upload video Ukinnya. Cuman ada enggak yang 3 ini, aspek 3 ini mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, mengenalkan strategi pembelajaran yang berusaha peserta didik, pembelajaran berimplementasi maksudnya ini, ada proses, ada produk, ada proyek, ada produknya. Kemudian ada asesmen otentik di dalamnya. Kemudian
ada poin-poin yang 5 ini, ada kegiatan pembelajaran awal, ada intinya, ada pembelajaran akhirnya atau penutupnya, kemudian refleksi setelah pembelajaran, kemudian testimoni. Testimoni ini kakak-kakak paham? Bagian soal, Bang. Contoh, kasih soal. Testimoni? Kasih soal kemana? Kasih apa namanya? Kak Fauzia, testimoni itu sama dengan tanggapan peserta didik setelah melakukan kegiatan. Ngasih soal enggak? Bukan ngasih soal. Kalau ngasih soal itu asesmen itu Kak Puji. Kak Fuzia lah siap Kak Fuzia praktekkan tarangan, abeko di tesnya dia anak, contohnya dia anak itu testimoni tuh. Oh ya. Kak Fuzia tak praktekkan nak, Kak Fuzia tarangan. Abeko ada salah satu anak yang bisa, yang mampu. Abeko anak yang mau testimonikan Pak contoh. Iya. Gitu. Okay. Kalau ada kesalahan Kak Fuzia tangkap dulu. Ya, kasih aplaus untuk Kak Anda. Menyala. Ya aja lah. Menyala. Ya aja lah. Ayo, ada lagi? Kak Sapidal mana ini? Nak nampak ini? Ada. Ada Kak Sapidal? Oh, ada. Kak, bagaimana nilai kantor? Masalah nilai nanti ya. Oh, masalah nilai tes. Masalah nilai tes awal itu kita kasih aplaus untuk Kak Sapidal dulu. Kak Sapidal paling oke pemahamannya. Oke, seputar tugas kita ini. Ada lagi kakak-kakak yang ingin yang ragu? Kak Sapidal sudah oke? Ya nanti sambil bekerja aja nanti Kak. Nanti kerjanya sudah bekerja nampak itu. Jadi pokoknya kakak-kakak jangan terlewat due date-nya saat pengerjaan tugas nanti. Nanti sudah ditutup sistem. Nah, kalau kakak-kakak ada terkendala, langsung kakak hubungi. Nah, seperti Kak Riko tadi. Ya. Rupanya belum tes awal lagi, tes akhir lagi. Untung cepat Kak Riko masih aba-aba. Alhamdulillah Kak Ica bersedia pula membantu kita, admin kita. Dan sejauh ini ada lagi yang kakak ragukan tentang tugas aksi nyata yang akan kakak lakukan 8 hari ke depan? 8 hari. Pokoknya kakak saya ingatkan lagi jangan sampai due date-nya kakak belum juga melakukan. Jangan kakak anggap oh masih lama, masih 3 hari lagi, masih 4 hari lagi. Kalau bisa Senin kakak sudah melakukan praktik pembelajaran. Izin dulu kepada kepala sekolah. Itu akan dibuktikan nanti bukan kakak meminta surat izin, bukan seperti itu, cuman dibuktikan dengan ada tanda tangan dan stempel basah nanti di modul ajarnya. Ada lagi sejauh ini yang ingin kakak ketahui tentang pembuatan aksi nyatanya nanti? Yang akan dinilai nanti itu sudah ada di LMS kakak-kakak
apa yang harus ada di dalam video kakak-kakak itu. Kalau itu sudah tertera dengan di dalam video kakak-kakak, nah itu ada poin-poin ring-ring nilainya. Kalau ada kakak-kakak menyusun rancangan pembelajaran, memuat modifikasi lingkungan belajar dengan sesuai dengan tujuan karakteristik Anda, peserta didik, nah itu akan dapat ada 4 poin itu indikatornya. Ada guru kakak-kakak menyusun rancangan pembelajaran yang membuat peserta didik nyaman terlibat dalam proses pembelajaran. Ada kakak-kakak memodifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan belajar dan karakteristik peserta didik. Ada kakak-kakak memberikan perilaku untuk membuat peserta didik nyaman, senang dalam proses belajar mengajar. Kalau ada 4 poin itu, kakak-kakak akan mendapat nilai 7, berarti sangat baik itu. Kalau ada 3 dari 4 tadi yang kakak lakukan, berarti nilai kakak 5. Kalau 2 cuman, kalau 3, ya kalau 2 itu cukup, itu nilainya 3. Kalau kurang, misalnya 1 kakak buat cuman, nah itu nilainya kurang. Jadi sudah ada ring-ringnya, sudah bisa kakak lihat di kolam diunggah aksi nyata nanti. Itu sudah ada di situ. Kemudian di akhir sesi yang pertama merefleksikan, sudah kakak memahami penugasan aksi nyata, kakak sudah paham bagaimana tentang aksi nyata kita. Aksi nyata itu sekali lagi saya sampaikan itu berupa seluruhnya modul ajar yang bagi K13 kita seluruhnya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian video itu kalau bisa jangan anak yang kakak suruh dalam memvideokan. Kalau anak-anak tidak bisa dia mengarahkan waktunya tinggal sekian, waktunya tinggal sekian. Anak cuma bisa pegang, tonton, rekam. Kalau teman kita yang kita minta tolong, kita minta bantu, sedikit-sedikit kita mendapat bantuan. Sebenarnya waktunya hampir habis atau ininya ketinggalan, itu lagi bisa diarahkan. Kemudian itu juga sebagai nilai tambah bagi kakak. Itu tandanya kakak-kakak sudah berkolaborasi dengan teman sejawat. Itu akan termasuk juga dalam KBS nanti, komunitas belajar sekolah. Di sekolah. Setelah ini kita KBS lagi. Kakak menjadi pengembang nanti di komunitas, baik di komunitas sekolah, di komunitas MGMP, KKG. Oke kakak, ada lagi yang mau ditanyakan seputar pembelajaran? Kak Asrul ada yang mau tanyakan? Enggak, Anto. Pas Kak Asrul? Pas. Sudah siap video kinnya Kak Asrul? Cana Selasa. Selasa ambil video. Iya. Di sini yang sudah mengumpulkan RPP-nya. Nah, ini. Aji, matiin mic Aji.
Waalaikumsalam. Baru Kak Puji yang membuat mengupload RPP ini. Kasih aplaus tuh Kak Puji. Ya, RPP UKIN ini diupload Kak Puji mungkin. Kak Puji udah ujian tuh Kak. Ya, ini mungkin RPP Kin. jenjang SMP ini tentang Kebugaran. nah ini Denti melalui tayang video atau PowerPoint peserta didik dapat menunjukkan kemampuan menganalisis dan mempraktikkan keterampilan gerak spesifik pada kebugaran jasmani dengan benar. Dan tujuan dan pemahaman bermakna. Asesmen Kak Puji. Dia ada asesmennya dulu. Asesmen, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Sikap, pelaksanaan, sikap akhir. Oke, Kak Puji sudah mengupload RPP, tinggal videonya lagi. Gerak cepat Kak Puji. Refleksi pun sudah dibuat Kak Puji nampaknya. Tepuk tangan. Gerak cepat Kak Puji ini. Dah ada lagi pertanyaan kakak mengenai tugas? Dah pas, cukup? Pas Kak, sesuai jalannya waktu nanti tanya lagi sama Kak. Oke. Kemudian penutup kita pada malam hari ini. Saya ulang kembali, mudah-mudahan kakak-kakak nanti tepat waktu dalam mengumpulkan tugasnya, baik itu RPP maupun video pembelajaran yang sudah kakak lakukan nanti. Seperti kata Kak Yel tadi, sering berjalan waktunya nanti. Kalau ada kakak dalam keraguan dalam membuat RPP dan belajar, itu boleh kakak bertanya lewat WA group boleh juga, japri secara langsung boleh juga. Ini dah sesi terakhir ini. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Ini dia. Tidak ada cakapnya ini. Boleh Bang Ded. Cakap. Kalau sudah cakap baru keluar. Pergi ke Jakarta naik taksi. Cakap. Beli bakso dan roti. Cakep. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu dan terinspirasi. Mantap. Tepuk tangan. Mantap. Nyala. Sebelum Fasilitator. kita tutup Menyala Anda. ada ice breaking-nya Kak Rian. Coba Kak Rian ice breaking. Menyala Karian. Es breakingnya alun-ado le Kak. Kak Apin ya do Kak. Kak Apin masih berpikir juga ice breaking-nya. Puji. Kak Dedi itu. Puji. Nyu bumi itu bulat. Berputar tuh Puji. Jalan. Berputar. Di jalan. Oh, nah bisa Puji berputar. Ada sini Kak Bukan Deden. gitu, Kak. Suara Kak Deden ada. Dari tadi ada Pak. suara Kak Deden. Masih demam Kak Masih Deden? sakit. Masih sakit. Tinggal flu nih, Tinggal Pak. apa lewat dia? Oh, Tinggal pemulihan lah. diimpus. Tinggal pemulihan Kak Deden lah. Mudah-mudahan cepat sehat Kak Gak Deden. impus. Doa lah pada Kalau dia minggu ini dah. Kak Deden minta Dia impus tuh. menyala dah.
Oke. Aku Bang Rian. Kalau enggak, saya yang buat S breaking ini. Boleh? Is, boleh. Ya, Kak. Kalau dibilang tepuk satu, ujungnya yes, ya. Tepuk satu, Yes. 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 Dua tepuknya, Yes. 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 Oke. Satu tipnya Kak. Dua tepuknya, Tip 2. Oke. yes. Oke. Tepuk satu, Yes. Yes. kalau dua, tepuknya tetap dua. Wush, Good. wush, ya. Tepuk dua, Push. Wus. oke. Tepuk dua, Wus. tepuk tiganya semangat. Tepuk tiga, Semangat. Semangat. tepuk tiga. Semangat. 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 Nah, coba tepuk satu. Yes. Yes. Apa tadi itu? Yes. 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 Yes, yes, yes. Tepuk dua, Push. Wus. Good. tepuk tiga. Semangat. 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 Ay, bertepuk ayam dengan semangat ya. Lagi, Pak. Coba semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Malam, oh, malam. Semangat, Walaupun bro. malam kita Walaupun tetap malam. semangat pagi. Bakal kita. Ada. Walaupun malam tetap semangat pagi. Semangat, Semangat pagi. Kak Enda. Pagi, Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Seperti itu kalau semangat itu walaupun hari malam, hari siang, hari sore, semangat kita pagi. Apalagi dalam belajar. Dan maaf foto. Kemudian, pemirsa. Masalah nilai yang kemarin, masalah nilai itu yang paling bagus nilainya memang Kak Eldawat. Kak Spidal itu. Kita kasih Wih, tepuk tangan Pak Zopidal. Hidup Pak Zopidal. Menyala Zopidal. Menyala Om. Yes. Om. Oh, mana ada? Usia tak bisa dibohongi. ya, mungkin dengan pengalaman kerja. Oke. Lulus. Mabuk del piano. Nak nampak dah kaki tangan saya. Juga ondok ego. Apalah kamera tu Yan. Oke kakak, kita mulai jam berapa tadi kakak? Kita masalahnya 2 JP ini. Jam 7. Lain 9 hari ya. Jam 7. Pas. Pas. Jam 7.10 tadi nak. 7 pas. Nanti takutnya kurang JP kita, mengulang lagi kita. Kalau 45 menit berarti 90. 90 menit. Ada kita 90 menit. Belum lagi tuh. Belum Nah, lagi tuh. punya tanya ke lu Kak? Total Belum. 9 Kak. Nah, jadi itu silakan kakak kalau ada masih ragu tentang apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita buat, silakan kakak tanya saja, boleh. Kak Roza apa nih, silakan. Ada yang mau tanya Kak Roza? Kak, masalah video yang mau dikirim tuh di link drive-nya, Kak. Ya, masalah video yang dikirim. Link drive-nya aja. Ya, boleh di Google Drive kakak kirim. Boleh kakak kirim. Oh iya, Kak. Makasih, Kak. Ini lebih bagusnya kakak mengirim di YouTube. Nah, di Google Drive itu nanti ada pula pengaturannya, aksesnya. Nah, jadi ya, Kak. Kalau di YouTube langsung itu
bisa dilihat siapapun yang mengikuti. Oke, Kak Roza. Ya Kak, makasih Kak. Ada lagi? Apapun yang kakak tanya mengenai aksi nyata yang akan kakak buat, terus boleh. Ini Kak ini mungkin lagi doa ini tempat mertua ini. Iya, biasanya ke Erni itu banyak. Sudah. Kalau enggak, sudah banyak pertanyaan Kak Erni ini. Kak Teti ada yang diragukan Kak Teti? Ada Kak mengenai apa nih Pak KRPP modul ajar ini sama dengan yang dulu atau banyak tambah-tambahnya tuh Kak? Ada Kalau bisa Kak Teti tambah, ada tambahnya sedikit boleh, yang lama itu yang kakak revisi, yang kakak perbaiki. Cuman nanti ada yang tercakup. Ini boleh kakak-kakak mengupload atau melihat modul ajar kakak-kakak yang sudah kakak upload. Oke, Kak Teti. ulang lagi Kak, kurang jelas Kak. Boleh Kak Teti mengedit modul ajar yang kemarin tuh, apa yang sudah ada rancangannya yang sudah sesuai, boleh Kak Teti pertahankan, atau yang ada yang perlu ditambahkan seperti misalnya belum ada keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu di dalamnya, belum ada tujuan kakak buat tujuannya atau kakak tambahkan, RPP-nya belum berdiferensiasi misalnya, boleh kakak tambahkan yang berdiferensiasi. Belum ada umpan balik misalnya, kakak buat umpan baliknya. Asesmen otentiknya belum ada, boleh ditambahkan. Tapi videonya kakak, itu memang betul-betul video yang baru kakak ambil lagi. Jangan video diambil lagi ya Kak ya? Ya, jangan video yang kemarin lagi kakak upload ulang. Iya ya. Terima kasih Kak. Oke, Kak Teti. Ya, makasih Kak. Kak Dedi ada lagi, Kak Dedi? Tetap muka mungkin juga pasti lah bertanya masalah UKIN. Oh, Kak itu oke. Masalah UKIN ya Kak Ari. Kak Asrul? Iya Kak. Gimana? Kak Roza angkat tangan. Kak Asrul udah siap videonya? Hari Selasa Kak. Hari Selasa. Rencana Kak Asrul modul ajarnya? Tanyalah Kak Ari. Permainan bola kasti. Permainan bola kasti. Sama juga Erni. Permainan ya? Ya. Nanti usahakan suara itu harus jelas Kak Asrul. Iya Kak. Izin turun Kak. Kak Erni menyala, Kak Erni menyala.
Ini siap syukuran tuh. Ari yang Bungku- menyala di situ. Bungkuyan cek Karni Erni, sudah siap bungkuyan. videonya? Sudah siap Ya, videonya, Kak? Karni? Belum lagi Kak. Rencana hari Kamis sama hari Jumat Kak. Aduh, nang ditolongan nih. Tolongan di doa ya Ri. Kalau bisa Dan sama sesuaikan. materinya tentang aktivitas senam di kelas 4 Kak. Woi, mantap. Ambil saya kelas 6 nah anak kata orang. Kalau bisa modul ajarnya disesuaikan dengan pembelajaran kita, Karni. Iya itu sekarang kan udah masuk tuh di pembelajaran itu aktivitas senam. Iya. Mantap. Ya bisa itu nanti Kak Erni jadikan. Karni. Hanya satu Kak Pasil, kalau di dalam aktivitas senam tuh kan banyak itu tujuan pembelajarannya Kak. Cuman yang saya mau ambil cuman 2 bisa nggak? Boleh, Karni. Jadi Boleh. tujuan pembelajaran yang Kak Erni buat di RPP itu yang Kak Erni ajarkan nanti di video pembelajarannya. Jadi proses tujuan pembelajaran kita misalnya kita buat 7 di RPP, cuman kita lakukan 2 itu sesuai dengan tujuan pembelajaran namanya. Tapi Kak Erni ada 7 misalnya tujuan pembelajarannya. 2 yang akan kita ajarkan, 2 itu saja yang Kak Erni buat di modul ajar. Ya, tujuan pembelajaran yang diambil itu hanya 2 Kak. Yang pertama bertumpu dan keseimbangan itu, menjelaskan dan mempraktekkan. Ya. Yang 2 itu aja Kak Erni buat di tujuan pembelajarannya di modul ajar. Oh ya. Nah, jadi itu yang pokoknya yang ada di dalam modul ajar itu yang akan kita praktekkan dalam proses belajar mengajar kita. Nggak boleh Kak Erni tertinggal 1 poin pun dalam nanti dalam pelaksanaannya. Ada lagi yang ragu nih Kak, pas pengambilan video ini Kak. Pas pengambilan video itu bolehnya dari samping atau dari misalnya kan kita kan ngajar nih, ada kan ke anak. Kalau dari belakang nggak boleh Kak? Jangan, kalau bisa Kak Erni jangan membelakangi kamera. Jadi kamera tuh kalau di dalam kelas boleh di belakang siswa. Pokoknya siswa itu kelihatan seluruhnya, terlihat juga Kak Erni dalam mengajar. Ada rencananya video Kak Erni ada di kelas dan di lapangan atau di lapangan saja? Di kelas dan di lapangan Kak. Oke, berarti materi dulu di kelas. Ya, materi dulu, penyampaian materi dulu di kelas, nanti baru di lapangan. Praktek lapangan ya. Jadi rencana Kak Erni nanti dalam videonya mau di post, keluar tuh mau di post atau lanjut aja kameranya jalan? Rencana mau di post dulu Kak. Ya enggak apa-apa di post. Ya, nanti kalau seandainya nggak di post kakak tahu kan kalau anak SD itu kan ribetnya gimana kan. Nah, ya. Jadi di post dulu, disiapkan dulu, baru nanti lanjut lagi gitu. Oke. Ya kadang-kadang apalagi dalam video Kin tuh ada juga post video utuh tuh nggak boleh di post. Padahal itu kan bisa jadi model Kak Dedi dia sekolahnya di SMP 3 mau olahraganya di Gorang Agam, kalau nggak di post berapa menit pula video jalan kelamaan durasinya. Jadi boleh saja di post. Besok BIMTEK itu Kak. Udah kami tanyakan ke dosennya Kak, katanya boleh di post. Ya boleh, memang boleh di post. Iya. Oke, pokoknya ada kalau K13 itu kan identiknya dengan ada tambahannya itu kesepakatan kelas, ada ice breaking-nya. Mengkilek kan yang gini Kori? Iyo menangau ning cek kalau boleh di post bisa Kak Gor aja Kak Fasil. Yang cara di gor lah. Iya. Kayak ini jadi hari Selasa, hari Kamis rencana.
Ya di kelas 4 ngajarnya di kelas 5 hari Kamis, di kelas 4 hari Jumat. Orang hari Senin tuh ujian ANBK Kak, Senin Selasa. Jadi lapangan mana Kak ini pakai? Lapangan yang kecil itu aja Kak. Lapangan depan sekolah? Iya. Karena kan senam lantai Kak, nggak terlalu. Oh, senam lantai ya, senam lantai. Oh, kira kasti, jadi kasti. Enggak. Oke. Kalau Kak Pasil contoh model senam lantai nama Ajorona Kari. Iya. Kak Pasil lah dosa-dosanya nih. Iyo, Kari ya dari Kepatang lah disuruhnya yang saya. Kak Pasil nih Bu. Untuk surang Kari yo. Alun lah pel ni, alun lah. Tapi kalau dari celi angin-angin wajahnya, alah bentuknya aku bahagia bentuknya. Alun menunggu Kak Pasil loh. Oh, anta kok masa bawa si Anda ini kok menyala. Oh, Enda menyala. Mengapa mau nama Anda tuh? Iya, lah ditukarnya nama Anda jadi si Enda. Iyo. Puji yo pandai-pandai men. Oke kakak, ada lagi yang mau ditanyakan? Pas Kak Pasil. Kak ini sudah pas. Kak Asrul? Pas. Pas. Oh, Kak Puji lagi jalan ini. Kak Apin mana suaranya? Nggak ada suara Kak Apin dari tadi? Kak Dedet yang ada suaranya. Kak Dedet mana? Udah sembuh nih Kak Dedet. Kak Dedet pemulihan. Baiklah kasih buang Kak Dedet jadi sambuan. Sembuh. Wah iya Kak, sembuh. Mak, Kak Dedet itu impus tuh. Iya. Cuma di masa sakit. Ya Kak Erni. Ya. Oke. Kita sudah melakukan pembelajaran untuk persiapan aksi nyata kita di tanggal 4 November nanti. Kakak sudah mengupload, kakak sudah mengirim tugas, baik itu berupa modul ajar maupun berupa video pembelajaran. Jadi buatlah sebagus mungkin itu tanpa kakak edit. Boleh kakak nanti berkolaborasi memanfaatkan aset yang ada seperti aset manusia itu. Kawan-kawan itu merupakan aset manusia yang ada di sekolah. Kakak berdayakan, boleh menjadi tempat sharing nantinya, boleh juga menjadi teman untuk membantu baik itu dalam membuat modul ajarnya boleh, baik dengan membantu pembuatan video itu boleh juga. Kemudian yang tak kalah pentingnya, kakak sebelum melakukan aksi nyata itu harus minta izin dulu kepada kepala sekolah. Nanti itu akan dibuktikan dengan adanya tanda tangan di modul ajarnya, tanda tangan kepala sekolah dan juga stempel kepala sekolah. Oke kakak, ada lagi? Tanya Kak. Ya. Nanti kalau lulusnya di mana tahu tuh Kak? Sertifikatnya Kak. Kamu mulai. Lulusnya nanti KTT itu biasanya di PMM kita lihat nanti atau di SIM PKP. Jadi nilai akhir kemarin gimana Kak? Nggak bisa baca Kak? Nilai akhir kemarin gimana Kak? Siap kakak mendengar hasilnya. Paling tinggi.
Siap kakak mendengar hasilnya nanti? Siap. 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 Yang setelah kegiatan ini, setelah ini nanti jangan kakak bubar dulu. Boleh kita tayangkan, tapi syaratnya nanti jangan kakak terlalu kecewa dengan hasil yang kakak dapatkan. Tidak masalah. Menerima apa adanya. Bagaimana ini, Lenda? Bagaimana ini? Itulah usaha kakak-kakak yang telah kakak-kakak lakukan. Iya Kak. Oke. Tadi kita buka pembelajaran kita dengan doa. Kita tutup kembali dengan doa. Silakan Kak Dedi untuk doa. Baiklah Kak, dengan tidak melengkapi ketua Lina ketua. Rancak mana lah kalau Kak Dedi ya. Iya, dia ketua baru siap makan. Kalau ketua kan itu cuma rancak. Silakan Kak Dedi. Siap Kak Fasil. Baiklah. Izin Kak Fasil, rekan seluruhnya berdasarkan pemaparan tadi. Sekarang kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, kita sesi foto dulu. Seluruhnya kakak menyalakan kameranya. Dimohonkan kakak menyalakan kameranya. Kak Dayat, silakan kameranya. Kak Anda, Kak Riyad, Kak Dedet, Kak Fidal, Kak Rahman Hidayat, silakan nyalakan kameranya. Kak Puji. Kak Puji, Kak Ari udah nyala kameranya nih. Dah. Kak Ari melejit. Menyala lah ke Enda. Enda, oh sudah. Kak Dayat mana nih? Oke, posenya melejit. Ini sinyal saja yang kurang ini atau gimana ini? Oke, 1, 2, 3. Kak Erina nampak wajahnya ini. 1, 2. Oke. Ya, integrasi. Ini. Ini integrasi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini sinyal saya yang kurang ini atau gimana ini? Tidak ada kakak kelihatan. Sinyal Kak Fasil mungkin tuh. Sinyal Kak Fasil itu yang kurang bagus. Sinyal Kak Fasil tuh. Oke, silakan bantu kameranya, bantu fotonya. Bantu Kanda, menyala Kanda. Kak Enda. Kalau di laptop ada gambar menu itu, kemudian Kan usah kek tangan taru ya, ini belakang mak nampak. Oke, sudah Kanda. Capek lah ndamak lah mengambil dah dulu. Taruh yuk nih kok. Aduh, Enda. Kak Enda. Tolong layan. Baca dulu Pak Ode. Oi Bang Dedet. Kariko. Nyala Bang Dedet. Anda ya.
Masa pasti dilebar siap kata? Ay, pandai no Kak. Kak Rian lagi maju itu. Lah iya, Ma. Ada tanda folder itu tekan. Tanda folder kemudian tekan please. Ma poder ko. Mak mantis na, Mak. Siap mendoa ya. Tapi yang mana Kak? Belum lah kalau ke rumah Mintu. Iya. Di keyboard bila ALT ada spasi, ada ALT, ada pita 4. Enggak tahu. Lah, pannya. Alpin. Ini sudah kelihatan, cuma yang tidak kelihatan foto Kak Puji dengan Karama Hidayat ini. Sepindah oke. Edawati kelihatan. Oke, gaya bebas. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kan saya. 1, 2, 3. Oke kakak-kakak, kita cukupkan pertemuan tetapnya kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kakak dalam melakukan aksi nyatanya nanti selama 8 hari ke depan. Maka saya ulang kembali, kumpulkan sebelum duduknya, semangat. Kemudian saya mengucapkan kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Yes.